Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan bahas tren hardware mobile tentang teknologi SoC mobile terbaru pada Android dan iPhone. Beranggotakan saya sendiri sebagai ketua, Mailando, kedua Aditya, tiga Muhammad Eka, keempat Gabriel Bayu, kelima Faisal. Apa itu sistem on chip? SoC atau sistem on chip adalah integrated circuit atau IC yang dalamnya terintegrasi kepada seluruh komponen elektronik lainnya pada sebuah smartphone atau perangkat. Di dalam SoC ini dapat fungsi-fungsi seperti radio, sinyal, dan lainnya. Alasan mengapa sistem on chip atau SoC dibuat. Alasan pertama, SoC dibuat adalah karena sekecil apapun uang di dalam smartphone, uang itu sangat berharga. Alasan kedua, demi menghemat daya. Semua chip yang dibuat dalam satu keping sistem on chip ini terhubung sangat baik dan lebih hemat daya dibanding jika dibuat terpisah. Alasan ketiga adalah biaya produksi yang lebih murah. Ketika semua chip tersebut sudah digabungkan, akan terjadi penghematan biaya produksi dibanding ketika chip tersebut dibuat terpisah. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan sistem on chip, yang pertama kita bahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihan pertama, penggunaan sistem on chip itu menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, sistem on chip itu sangat mudah dipasang yang kecil karena bentuknya yang kecil. Dia lebih mudah dipasang pada ke ini ya, ke produk-produk yang kecil seperti atau tiga, keamanan dari sistem on chip ini sudah terjamin. Dan yang keempat, itu kinerjanya lebih cepat. Dan kekurangan dari SoC itu, SoC memiliki biaya pengembangan yang mahal karena ini sangat kecil dan biaya produksinya juga mahal tentunya. Yang kedua itu tidak dapat diperbaiki karena bentuknya sangat kecil, tidak berguna untuk diperbaiki. Yang ketiga membutuhkan waktu pengembangan yang lama. Dan yang keempat itu produknya itu kurang cocok jika digunakan untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan kuota besar karena dihitung dari bentuknya sangat kecil, jadi dia tidak kuat untuk digunakan untuk aplikasi atau apapun itu yang menggunakan kuota yang besar. Dan teknologi SoC yang akan dibahas yang pertama itu ada A16 Bionic dari Apple, yang kedua ada Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm, yang ketiga ada Exynos 2200 dari Samsung, dan yang terakhir ada Dimensity 95 Plus dari MediaTek. A16 Bionic. Apple kembali menghadirkan A16 Bionic untuk mengisi iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Alhasil, chip ini membuat mesin pacu HP Android semakin tertinggal di belakang. Dibandingkan pendahulunya, Apple A16 Bionic membawa peningkatan berupa kemampuan komputasi dan pemrosesan data yang lebih cepat, kemampuan pengolah grafis yang lebih baik, dan bandwidth memori yang lebih besar. Chipset terbaik di tahun 2022 ini diproduksi dengan proses fabrikasi 4 nanometer, yang berarti memiliki tingkat power efisiensi yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Dan selanjutnya, Snapdragon. Di bulan Mei 2022, Qualcomm meluncurkan Snapdragon X Plus Gen 1 sebagai versi upgrade dari Snapdragon X Gen 1 yang dirilis tahun sebelumnya. Alhasil, Snapdragon X Plus Gen 1 menjadi chipset teratas dari Qualcomm saat ini. Secara keseluruhan, Snapdragon X Plus Gen 1 menawarkan performa 10% lebih baik dari 30% lebih hemat daya dibandingkan pendahulunya. Ini juga menggambarkan pada kesempatan clock CPU-nya yang dapat mencapai kecepatan 3.5
3.2 GHz GPU Adreno 730 yang dikhususnya juga kebagian upgrade yang juga mengalami peningkatan performa hingga 10% dengan frekuensi GPU mencapai 900 MHz. Prosesor mobil kelas flagship ini juga memberikan peningkatan signifikan pada visual gameplay berkat fitur-fitur yang terintegrasi dalam Snapdragon Elite Gaming seperti variable rate sending Pro, volumetric rendering, dan Unreal Engine 5. Sejauh ini Snapdragon Plus Gen 1 adalah chipset gaming high-end terbaik di dunia. Kemampuan gamingnya bahkan lebih tinggi dibandingkan Apple Bionic A15. Exynos 2200. Exynos ini digunakan oleh Samsung S22 series. Untuk prosesor 8 core-nya dengan arsitektur 1 kali 2,8 GHz, Cortex X2 3 kali 2,52 GHz, Cortex A710 dan 4 kali 1,82 GHz, Cortex A510. Exynos 2200 ini lebih baik daripada Snapdragon 888 Plus. Exynos 2200 juga peningkatan signifikannya lebih dari pendahulunya. Karena performa GPU-nya 70% lebih baik dan diproses pada transistor yang lebih kecil 4 nm vs 5 nm. Dimensity 9000. Label Plus menandakan MediaTek menghadirkan sejumlah upgrade penting pada Dimensity 9000. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kinerja CPU hingga 5% dan performa grafisnya yang ditingkatkan hingga 10%. Vektor pemrosesan sinyal gambar dan modem 5G juga kebagian mendapatkan peningkatan. Secara general, Dimensity 9000 Plus ini memaksimalkan performa gaming dan kecepatan yang lebih superior, inovasi gaming dan videografi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan daya baterai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.